Banyak teman-teman saya sesama petani sawit yang menanyakan kenapa kebun sawit di PT itu TBM-nya cepat tumbuh besar dan nampak subur dibandingkan kebun sawit kita di tingkat masyarakat. Sebelumnya kembali lagi bersama saya Bang Plan di Plan Sawit Indonesia, tempat petani sawit bertukar pikiran dan bertukar pengalaman. Nah, ini di depan saya adalah tanaman sawit yang beberapa bulan lalu saya tanam. Di sini Anda bisa saksikan bahwasanya batangnya sudah nampak cukup besar dan di sini daunnya sangat rimbun, teman-teman. Di sini juga ada tunas baru yang keluar. Nah, sebenarnya ada beberapa rahasia mengapa kebun sawit di PT TBM-nya itu nampak besar dibandingkan kebun sawit di tingkat masyarakat yang ada. Saya memperhatikan dan saya sudah menerapkan di kebun sawit saya ini. Nah, poin pertama yang menjadi penyebab kebun sawit di PT itu nampak tumbuh besar dan subur dibandingkan kebun sawit masyarakat di lapangan. Yang pertama, kebun sawit di PT selalu memperhatikan kondisi tanah. Tak heran dan tak jarang Anda melihat kebun sawit di PT itu TBM-nya selalu menerapkan penanaman tanaman kacang-kacangan. Tanaman kacang-kacangan sangat baik dalam menjaga kelembapan tanah, sebagaimana yang saya terapkan di kebun sawit saya ini. Nah, di kebun sawit saya ini saya tidak menanam kacang-kacangan, teman-teman. Akan tetapi hasilnya bisa sama dengan kebun sawit di PT. Di sini saya menjaga kelembapan tanah dengan melakukan perawatan dan penjagaan khusus terhadap gulma-gulma lunak. Perannya sama seperti kebun sawit TBM di PT. Peran dari gulma lunak ini adalah menjaga kelembapan tanah, sehingga kadar air yang berada di permukaan tanah tidak akan mudah menguap. Meskipun sekarang ini cuacanya terik, tapi tanah yang di atasnya terdapat gulma-gulma lunak ini selalu lembab. Nah, tanaman sawit adalah tanaman yang membutuhkan kadar air cukup tinggi, sehingga ketersediaan air harus selalu ada di permukaan tanah. Jika kondisi air kurang, maka secara otomatis tanaman kelapa sawit kita akan terhambat pertumbuhannya. Ini Anda bisa lihat, tidak ada warna kuning di sini, teman-teman. Hijau mengkilat. Nah, terkait dengan pupuk yang saya berikan, di lain waktu saya akan bagikan. Nah, gulma-gulma lunak ini sangat berperan penting dalam menjaga kelembapan tanah. Itulah alasannya mengapa tanaman sawit di perkebunan banyak tidak melakukan penyemprotan, bahkan melakukan penanaman kacang-kacangan terhadap sawit TBM-nya. Jadi tidak heran mengapa di perkebunan mereka selalu menjaga gawangan dan menanaminya dengan tanaman kacang-kacangan. Nah, untuk kita di tingkat masyarakat ini kadang kesulitan dalam melakukan transaksi pembelian tanaman kacang-kacangan atau bibit dari kacang-kacangan tersebut. Kita bisa mengalihfungsikan gulma sebagai penutup dari permukaan tanah. Alhasil sama fungsinya bagi tanaman sawit. Nah, kemudian hal yang kedua, mengapa tanaman kebun sawit di PT itu bisa nampak cepat besar? Yang kedua, karena tanaman di perkebunan sawit selalu menjaga kondisi piringan. Piringan ini sangat penting kita jaga, karena ketika piringan bersih, secara otomatis ketika kita melakukan pemberian pupuk, pupuk tersebut akan cepat diresap oleh tanaman sawit. Karena tidak lain, tujuan dari kita melakukan pemupukan adalah untuk tanaman sawit, agar unsur hara yang kurang di dalam tanah bisa terpenuhi. Subur, teman-teman. Semuanya berwarna hijau.
Akan tetapi banyak di tingkat petani sawit di tempat kita di Indonesia salah mempersepsikan. Ketika mereka melakukan penyemprotan, mereka melakukan pembasmian hangus habis terhadap gulma-gulma, baik di dalam piringan maupun di dalam gawangan. Sehingga tanaman sawit akan kesulitan dalam melakukan penyerapan unsur hara karena hilangnya kelembapan. Tanaman sebagaimana manusia tidak akan mampu memproses makanan ketika kekurangan air. Jadi meskipun di tanah itu mempunyai banyak kandungan hara, akan tetapi jika kurang kadar airnya, maka tanaman sawit tetap tidak akan mampu menyerapnya. Jadi penting bagi kita untuk menjaga kelembapan tanah. Ketika kita sudah melakukan pemberian pemupukan di piringan, yang kondisi piringannya itu sudah bersih, secara otomatis kadar air yang berada di sekitar gawangan akan membantu penyerapan unsur hara yang kita berikan. Nah, jadi jangan Anda lakukan penyemprotan habis, baik di dalam gawangan maupun di dalam piringan. Karena itu bisa berdampak buruk. Jadi tidak heran mengapa kebun sawit di PT itu bisa lebih maksimal pertumbuhan TBM-nya dibanding kebun sawit di tingkat petani. Nah, hal yang ketiga, mengapa kebun sawit di PT itu nampak lebih besar tumbuhnya dibandingkan kebun sawit di tingkat petani adalah faktor dari pemberian unsur hara atau pemupukan. Petani sawit di Indonesia, terutama masyarakat kita, ketika melakukan pemberian pupuk, hanya memprioritaskan satu penggunaan pupuk saja. Ketika masuk dalam kategori tanaman TBM seperti ini, mereka selalu memberikan pupuk urea dan pupuk urea dan pupuk urea. Padahal, tanaman sawit tidak hanya membutuhkan urea, teman-teman. Dia tidak hanya membutuhkan nitrogen. Tanaman sawit TBM seperti ini juga membutuhkan banyak jenis unsur hara, bukan hanya urea atau nitrogen. Tanaman sawit TBM seperti ini juga membutuhkan unsur hara, fosfor, dan juga kalium. Banyak mispersepsi terhadap masyarakat petani sawit kita di lapangan. Mereka melakukan pemberian urea dan selalu urea. Mereka beranggapan ketika tanaman sawit itu daunnya sudah hijau, itu sama dengan tanaman sawit sehat. Padahal jika Anda pahami dan ketahui, tanaman sawit yang daunnya berwarna hijau itu belum tentu tanaman sawit tersebut sehat. Karena fungsi dari nitrogen, dari urea adalah membantu pertumbuhan vegetatif, tentunya daunnya akan hijau. Meskipun hijau, pupuk urea tidak akan mampu menggantikan unsur hara yang lain. Berbeda di perusahaan-perusahaan sawit, TBM-nya selalu diberikan berbagai jenis macam unsur hara esensial yang dibutuhkan oleh tanaman sawit. Mereka selalu memberikan pupuk yang mengandung fosfor dan juga kalium. Karena fosfor dan juga kalium ini mempunyai peran penting dalam pertumbuhan vegetatif dan generatif. Nah, untuk tanaman sawit TBM seperti ini juga membutuhkan kalium, teman-teman. Bukan hanya ketika tanaman sawit itu sudah berproduktivitas. Dalam pembentukan batang dan juga meningkatkan pembesaran daripada bonggol, tanaman sawit membutuhkan unsur hara kalium. Jadi bagaimana bisa tanaman sawit kita itu tumbuh besar jika kekurangan unsur kalium? Urea tidak akan sanggup menggantikan unsur-unsur hara yang lain. Jadi jika tanaman sawit Anda ingin tumbuh besar, Anda harus memperhatikan 3 aspek ini. Insya Allah ke depan tanaman sawit Anda bisa tumbuh subur dan hijau sebagaimana di perusahaan-perusahaan sawit atau di PT. Nah, jadi kesimpulannya yang pertama, kita harus senantiasa menjaga kelembapan tanah dengan mengurangi penggunaan herbisida agar gulma-gulma lunak yang mampu menjaga kelembapan tanah tersebut tidak ikut hilang.
Kemudian yang kedua, kita harus selalu menjaga piringan. Nah, piringan ini harus selalu bersih agar penyerapan unsur hara bisa maksimal diserap oleh tanaman sawit. Dan kemudian yang ketiga, ketika melakukan pemberian pemupukan, jangan hanya memberikan satu jenis pupuk saja, karena tanaman TBM sawit juga membutuhkan unsur-unsur hara yang lain. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi manfaat dan berguna. Kita bertukar pikiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanam berduri.